Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau menerangkan video pembelajaran produk kosmetik. Kali ini judulnya adalah tempo ya, atau sampo kalau dalam bahasa Indonesia. Kenapa ini menjadi satu bahasan khusus? Karena ini adalah produk mayoritas untuk perawatan rambut ya, yang juga dibuat eh, hampir 50% lebih dari market share di kosmetik untuk perawatan rambut itu sampo ya. Dan kemudian juga shampoo atau sampo ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam hal pembuatannya, tetapi lebih spesifik juga banyak yang digunakan secara harian ya. Saya share screen terlebih dahulu untuk PPT-nya. Baik, judulnya adalah Everything About Shampoo ya, atau shampoo. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar ya produk perawatan rambut yang bentuknya shampoo. Ini sudah saya jelaskan di kuliah yang sebelumnya ya, bagaimana hair damage, kemudian bagaimana cosmetic hair, dan bagaimana tentang anatomi rambut. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu produknya ya. Tidak mungkin saya membahas semua produk yang ada di untuk kosmetik perawatan rambut. Saya hanya pilih satu atau dua saja ya yang cukup mewakili. Yang lainnya silakan adik-adik pelajari sendiri ya, karena untuk kuliah kosmetik atau kosmetologi ini sebenarnya tidak cukup kalau hanya sebagai kuliah pilihan dan diberikan dalam satu SKS saja ya. Itu sebenarnya tidak cukup. Baik, ini ya, ini adalah sejarah dari shampoo itu sendiri ya. Ketika kita membuat produk perawatan rambut, itu ada dua bagian besar yang kita lakukan di situ. Yang pertama adalah untuk penggunaan secara rumahan dan di salon ya, dan atau klinik kecantikan sekarang ini, dan kemudian juga ada produk yang dibuat dalam skala besar atau di skala industri. Nah, ini perlu kita bedakan dulu karena di sana masing-masing ada apoteker yang bekerja di sana ya. Kalau untuk yang pertama ini untuk at home dan salon ini di klinik kecantikan biasanya ya. Dan di sana ada apotekernya. Jadi biasanya produknya lebih spesifik ditujukan untuk tujuan khusus sesuai dengan kondisi dari klien yang berada di klinik kecantikan tersebut. Kemudian juga ada produk yang dibuat secara besar di industri, di sana juga ada apotekernya. Nah, ini lebih spesifik di sini, lebih general ya produknya karena mengarah ke populasi yang lebih besar. Tapi biasanya masing-masing segmen itu diwakili juga. Nah, kemudian sebelum produk tersebut dibuat dan sebelum produk tersebut dipasarkan, maka ada proses produksi dan proses evaluasi di sana ya, yang harus kita lakukan. Sama juga dengan yang dibuat dalam skala kecil. Nah, di sanalah tugas apoteker untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan ya, evaluasi dan sehingga bisa layak untuk diedarkan secara massal. Nah, sampo pada kita berbicara spesifik di sini produknya adalah sampo ya. Sampo dan conditioner itu biasanya produknya ini terpisah ya. Di awal itu terpisah. Sampo sendiri, conditioner sendiri ya. Dan pemakaiannya pun tujuannya berbeda ya. Kalau sampo lebih untuk membersihkan, kalau conditioner itu sebelum eh, di, diberikan produk sampo biasanya untuk mengkondisikan rambutnya. Jadi biasanya didiamkan terlebih dahulu, penggunaannya agak lama ya. Kemudian setelah
berhasil mengkondisikan baru di shampoo ya, diberikan produk shampoo. Tapi pada perkembangannya dua produk ini ya, dua bentuk sediaan ini menjadi satu. Jadi two in one shampoo atau yang kita kenal dengan two in one shampoo sekaligus conditioner ya. Kemudian kalau bentuk sediaannya itu sendiri bisa lotion, bisa mousse, kemudian bisa gel dan hairspray. Dan pada akhirnya produk-produk ini nanti untuk perawatan everyday hair care rutin ya, untuk perawatan rambut secara harian ya. Dan kita harus bisa memilah-milah produk apa yang tepat untuk rambut kita sesuai dengan keadaan rambut kita. Sampo ya, sampo ini, nah sampo kalau secara garis besar dibedakan menjadi sesuai dengan tipe-tipe rambut ya, pada anatomi rambut sudah saya jelaskan ya. Dibuat berdasarkan tipe-tipe rambut kita, ada yang normal, ada yang untuk sampo jenis rambut normal, kemudian sampo untuk jenis rambut kering, dan sampo untuk jenis rambut yang berminyak. Kemudian juga ada sampo yang untuk perawatan rambut yang sering di farming ya, di bleaching ya, itu ada sendiri. Jadi masing-masing dibuat berdasarkan segmennya masing-masing. Setiap sampo yang dibuat itu harus dievaluasi ya, tidak hanya formulasinya tetapi juga stabilitasnya ya pada saat penyimpanan dalam wadahnya ya, dan kemudian setelah dijual itu mampu bertahan berapa lama. Dan kemudian juga di samping evaluasi mutu fisik yang lainnya ya, ini dari sisi stabilitas. Nah, dalam di lab formulasi eksperimental formulation itu juga di-tag dengan menggunakan rambut manusia yang sebenarnya. Bagaimana ketika produk sampo itu tersebut diaplikasikan ke rambut, seberapa besar kemampuannya untuk membersihkan rambut kita dari segala jenis lemak dan kotoran yang menempel. Itu diuji di lab dengan menggunakan rambut yang sebenarnya. Dan kemudian data-data tersebut kita olah secara komputerized ya, pada berbagai aspek, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana performance dari produk kita, memenuhi syarat apa enggak. Memenuhi syarat itu standar ya, kemudian juga bisa untuk apa artinya untuk yang lebih tinggi lagi performance produknya. Nah, sampo ini juga ada yang untuk hewan juga ya, produk untuk veterinary juga ada ya, karena seperti kita ketahui hewan yang butuh di sampo itu adalah anjing dan kucing. Nah, itu juga produknya dibuat dan itu ranah dari apoteker juga sebenarnya ya, apoteker, veterinary apoteker ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi termasuk produk untuk veterinary juga. Kemudian sampo dievaluasi sesuai dengan real life condition ya, pada rambut klien yang ada di salon dan sebagainya, di testing dan sebagainya, juga kemudian dicek juga terhadap perlindungan terhadap pengaruh cuaca dan lain sebagainya, sehingga berbagai tes tadi menghasilkan produk yang aman dan nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan proses tersebut biasanya sampai dengan many thousand of tests ya. Jadi dan juga may take many month or years ya. Jadi bisa memakan waktu bulanan sampai dengan tahunan riset dan evaluasinya ya. Ini adalah salah satu contoh tes gambar ini ya. Nah, ini adalah tes pada produk sampo pada rambut manusia yang sebenarnya. Nah, produknya rambutnya dapat dari mana, Pak? Nah, itu kan adik-adik mungkin pernah mendengar beberapa industri yang rambutnya itu ya, bagi yang rambutnya tebal dan bagus,
itu bisa dijual ya. Nah, itu bisa salah satunya digunakan untuk ini. Kalau di masyarakat tradisional Jawa, bahkan rambutnya yang bagus itu bisa dijual, dijadikan ini ya, apa ya bahasa dijadikan gelung gitu ya. Nah, itu rambutnya bisa dijadikan salah satu aksesoris busana tradisional Jawa ya. Itu juga berasal dari rambut asli yang rambutnya bagus. Jadi produk testingnya seperti ini ya, pada rambut tersebut langsung diaplikasikan produknya, produk testing, dan kemudian dilihat hasilnya seperti apa. Ini adalah salah satu evaluasi dari testing dari produk sampo itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi adik-adik kalau bekerja di industri kosmetik yang produknya sebagian besar sampo ya, itu seperti itu yang dikerjakan sehari-hari. Pada dulu ada ya alumni Farmasi UNED yang bekerja di industri kosmetik yang produknya itu sebagian besar sampo ya, sebagian besar sampo. Jadi kalau adik-adik tahu produk H and G ya atau H dan G ya itu ada dulu alumni yang bekerja di sana, tapi sekarang sudah pindah lagi ya. Nah, seperti itu proses yang dilakukan secara harian seperti itu. Jadi yang kita evaluasi pun juga menggambarkan real life ya, keadaan yang sebenarnya. Nah, ini adalah perkembangan sampo ya, dari awal produk tersebut dibuat sampai dengan sekarang. Yang paling dominan di sini adalah sampo, fungsinya adalah cleansing produk ya. Jadi bisa membersihkan hair shaft ya, sampai dengan kulit kepala. Ketika kita memakai produk tersebut maka akan bersih. Nah, tentunya kalau cleansing fungsinya maka di awal menggunakan sabun ya. Menggunakan di formulanya itu sebagian besar adalah sabun ya, basic formulanya atau yang ada di dalam formula tersebut adalah sabun. Cuman sabun memiliki banyak kerugian ya, terutama di hot water ya. Hot water itu adalah di air yang tingkat kesadarannya tinggi ya. Kalau bagi yang tinggal di daerah Gresik dan sekitarnya ya, di sana itu airnya tingkat kesadarannya tinggi, sehingga adik-adik kalau pakai kalau mandi kemudian pakai sabun atau pakai sampo, maka sabun dan samponya busanya sedikit sekali karena airnya tingkat kesadarannya tinggi ya. Saya dulu ditempatkan KKN di Gresik ya, tiap hari mandi serasa tidak bersih ya karena airnya tingkat kesadarannya tinggi. Nah, sabun ini salah satunya ini kelemahannya ya. Maka nah ini sehingga masih banyak kotoran yang menempel yang belum terbilas oleh sabun dalam air yang tingkat kesadarannya tinggi. Sehingga juga hasilnya akan menghasilkan rambutnya itu tetap kelihatan lifeless ya dan dull ya. Jadi seperti itu. Sehingga kemudian pada perkembangannya sampo ini digantikan dengan untuk cleansingnya digantikan dengan surfaktan. Nah, surfaktan ini lebih toleran terhadap air dengan hot water ya, tingkat air dengan tingkat kesadarannya tinggi, sehingga nanti dia karena silakan baca lagi ya struktur dari surfaktan ya. Surfaktan itu ada apanya di surfaktan itu sehingga dia bisa mengangkat kotoran ya dan lemak secara lebih efisien dibandingkan dengan sabun dan dia lebih toleran terhadap hot water. Sekarang di produk-produk sampo modern selalu menggunakan surfaktan sebagai cleansingnya dan kemudian bisa dikombinasikan juga dengan conditioning agent yang bisa membersihkan rambut dan juga kulit kepalanya. Nah, conditionernya di situ fungsinya adalah supaya rambutnya
bisa diatur ya, disisir dalam keadaan kering maupun basah ya, tidak menimbulkan efek fly away ya ketika kering. Fly away itu adalah rambutnya itu membentuk seperti ini ya. Ketika kering itu membentuk seperti sinyal apa ya yang menjuntai ke atas kemudian crawl gitu ya, seperti itu namanya fly away. Nah, seperti itu ya. Kemudian nah sekarang penggunaan sampo semakin sering ya, semakin beragam karena manusia mulai menyadari ya bahwa melakukan menggunakan produk sampo itu hampir tiap hari. Karena dengan tingkat polusi yang cukup tinggi sekarang itu, maka aktivitas untuk mencuci rambut itu menjadi semakin sering, sehingga produk sampo itu sendiri juga market share-nya semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, karena penggunaannya semakin sering tersebut, maka diciptakanlah pengembangan sampo dengan formulasi very mild cleansing system ya. Jadi sampo yang lebih aman ya, lebih ringan ya formulasinya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini juga biasanya produk yang very mild cleansing system ini juga digunakan sampo untuk bayi dan anak ya. Nah, karena mereka ketika yang masuk ke mata ya dari bilasan samponya itu lebih tidak perih di mata ya, karena formulasinya yang very mild cleansing system. Nah, seperti itu perkembangan sampo sampai dengan sekarang, dan kemudian sebenarnya tidak ada perbedaan secara fundamental antara sampo yang dijual di salon dan sampo yang dijual di retail ya, produk-produk retail. Di retail shop itu seperti sampo yang dihasilkan oleh industri kosmetik ya, terutama yang produknya sampo. Nah, ini adalah sebagian besar isi dari sampo adalah ini ya. Nah, tadi sudah saya bahas yang cleansingnya, kemudian conditionernya ya, itu sudah saya bahas. Dan ini yang perkembangan yang terjadi terutama di Eropa ya, dan biasanya menjadi kiblat pembuatan sampo di seluruh dunia ya. Ini di cleansing tadi sudah saya jelaskan ya, dari awalnya soap kemudian menjadi surfaktan yang tujuannya adalah untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran dan lemak ya, yang menempel pada rambut dan kulit kepala kita. Awalnya berbasis soap, kemudian menggunakan surfaktan. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan semakin banyaknya polutan yang beredar di sekitar kita, maka aktivitas untuk mencuci rambut itu semakin sering, sehingga diciptakanlah formulasi yang very mild ya, yang sangat sangat ringan. Nah, kemudian juga perkembangannya yang conditioning agent ini, conditioner itu juga menjadi satu ya, jadi sampo 2 in 1. Kemudian selain itu adalah functional additive. Functional additive ini bisa berupa buffer ya, pH, penyangga pH yang sampo itu perlu juga diperhatikan pH-nya ya. Biasanya adalah sedikit asam ya, dengan pH sekitar 3,5 sampai dengan 4,5, dan ini dibutuhkan buffering ya, untuk buffer. Kemudian juga di functional additive itu sendiri juga adalah viscosity modifier ya, untuk mengatur
kekentalan dari sampo itu sendiri. Maka ditambahkan di situ viscosity modifier juga. Kemudian di samping itu karena sampo tadi digunakan dalam penyimpanan ya, disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka juga harus ditambahkan preservatif di situ. Nah, preservatif supaya nanti samponya tidak mengalami dekomposisi ya, karena adanya bakteri ya yang menyebabkan produknya menjadi terdekomposisi. Adapun preservatif itu silakan ada dilihat sendiri ya, sodium benzoat dan seterusnya ya yang banyak digunakan. Nah, semuanya itu kita tes sehingga kita bisa menentukan waktu daluarsa dari dari produk kosmetiknya itu sendiri berapa lama. Jadi kalau produknya digunakan ada sebagai apoteker formulator di klinik kecantikan, ya produknya nggak perlu pakai preservatif karena kan langsung digunakan di klien ya dengan kondisi yang sesuai dengan klien tersebut. Nah ini adalah rumus dari surfaktan ya. Seperti ini struktur dari surfaktan ya. Ada kepala, ada ekornya ya, ada bagian polar dan non polarnya ya. Sehingga surfaktan ini sangat efektif sekali untuk mengikat kotoran yang berupa lemak dan kotoran yang lain yang berada pada kulit kepala dan rambut kita. Karena ada bagian polar dan non polarnya. Kemudian di samping itu ada estetik ya, bahan-bahan yang berfungsi sebagai estetik ya. Nah, estetik itu bisa coloring ya, baunya, parfum dan pearlescing agent ya, yang memberikan efek seperti butiran-butiran mutiara ya untuk produk sampunya sehingga lebih nyaman, yang pakai lebih senang gitu ya. Kemudian juga bisa ditambahkan, nah ini yang sudah saya sebutkan ada sampo anti ketombe, ada bahan aktif eh, medis ya seperti Sin PTO untuk treatment dari anti dandruff ya. Sampo anti dandruff selalu ada Sin PTO-nya. Kemudian juga ada pantenol yang berfungsi sebagai hormon untuk pertumbuhan rambut ya, untuk mengatasi rambut rontok dan rambut untuk menebalkan rambut itu biasanya ada pantenolnya. Dan yang tradisional ada juga biasanya ditambahkan kalau bisa produk Korea itu ya dari ginseng dan alam ginseng, dan kalau yang produk-produk tradisional Indonesia biasa tambahkan dengan eh, apa aloe vera, kemudian juga eh, daun mangkokan dan sebagainya itu, yang ekstraknya ya dalam bentuk ekstraknya. Nah, kemudian sampo itu sendiri biasanya tidak hanya satu surfaktan sekarang ya, tapi juga bisa kombinasi 2 surfaktan bahkan 3 sampai 4 ya supaya lebih maksimal lagi. Ya, biasanya SLS yang digunakan ya, sodium lauryl sulfat ya, itu yang banyak digunakan dan karena dia lebih mild ya, lebih ringan. Jadi bisa nanti ada kalau buat bisa 2 atau 3 bahkan 4 kombinasi dari 4 surfaktan. Nah, sampo match itu adalah sampo yang tidak merusak kulit kepala ya. Lebih ramah terhadap mata ya, kalau masuk ke selaput mata itu tidak perih dan sebagainya, itu biasanya untuk sampo untuk anak-anak. Dan biasanya berbeda-beda, satu tujuannya ya, kalau tujuannya untuk dermatologis dan tujuannya untuk yang lainnya itu lebih biasanya komposisinya akan berbeda-beda juga. Sampo tujuannya ya tujuan dasarnya adalah remove oil dan greasy from the hair ya. Nah itu. Nah untuk yang matte ya biasanya tidak
dia tidak boleh menghilangkan natural oil dan greasy yang alami yang ada di kulit kepala. Nah, kalau terlalu keras juga efeknya juga nggak bagus. Yang alami hilang juga gitu ya. Ini ya conditioner lebih ke mengatur muatan ya, mengatur perbedaan muatan yang ada di kulit kepala dan rambut kita sehingga eh, tidak terjadi perbedaan muatan dan lebih lebih mudah untuk diatur atau disisir. Two in one shampoo ini ya, shampoo adalah produk yang sekarang digunakan dan itu diawali oleh P&G ya dari industri farmasi dan kosmetik ini ya yang mengawali produk tersebut di tahun 80-an dan akhirnya dia sebagai produk inovator dan diikuti oleh perusahaan kosmetik yang lainnya. Two in one shampoo ya, jadi tidak perlu menggunakan shampoo dan conditioner secara terpisah. Itu ya seperti itu. Untuk yang shampoo yang berikutnya saya lanjutkan ya biar ini ya biar tidak terpisah-pisah. Dengan shampoo. Nah ini proses yang terjadi ketika kita menggunakan two in one shampoo. Ya ini ya yang warnanya ini adalah surfaktannya. Kemudian yang ada terperangkap yang bola-bola pink yang terperangkap dalam cake itu ya, itu adalah conditionernya. Dan ini adalah hair shaft, kemudian ini adalah kotoran yang melekat pada rambut kita. Kerjanya seperti ini ya, ini ketika belum diaplikasikan surfaktannya dan conditionernya ya masing-masing menjalankan fungsinya. Nah, kemudian tujuan kita adalah men-trap ini kan, menarik dan menangkap kotoran yang atau lemak yang melekat pada hair shaft kita. Jadi ketika diaplikasikan surfaktannya lah yang menangkap ini ya, menangkap kotoran ini karena dia memiliki kepala dan tail itu ya, memiliki head dan tail. Ini masing-masing menangkap dan memerangkap kotoran kemudian untuk dibersihkan. Nah, seperti ini ya, ketika dia diaplikasikan, ya kotoran yang berada pada lapisan permukaan dari hair shaft ya. Kemudian nanti rambutnya akan menjadi bersih. Nah, setelah bersih maka conditionernya akan masuk ya, akan keluar dari kerangkengnya ya atau dari kurungannya dan terlepas kemudian melapisi di permukaan rambut kita ya ketika dibilas itu dia akan otomatis melapisi dan dia akan memberikan mengatur muatan yang ada di permukaan hair shaft kita sehingga mengkondisikan rambut kita menjadi lebih mudah diatur. Kemudian kemarin saya menjelaskan tentang hair damage ya. Ada juga yang namanya scalp disorder ya. Jadi ini kelainan pada kulit kepala yang juga menyebabkan kerusakan dari rambut ya. Ini juga perlu diperhatikan ketika adik-adik mendapati kasus yang seperti ini. Jadi produk kita membuat produk perawatan rambutnya juga berarti perawatannya, makanya kan saya bilang di awal ya tidak bisa dilepaskan antara hair shaft dan scalp-nya itu sendiri. Jadi ketika kerusakannya ini terjadinya di scalp-nya ya maka nah ini bisa kenapa kok scalp juga bisa rusak ini terjadi karena ini ya more exposed dari direct sunlight ya terekspos matahari langsung, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim itu bisa menyebabkan kerusakan kulit kepala juga. Nah biasanya scalp itu yang kalau scalp disorder biasanya
kondisi dari kulit kepalanya itu seperti kemerah-merahan ya, kondisi kulitnya kurang sehat dan bisa dilihat itu ketika kita melakukan diagnosis atau pemeriksaan ya, anamnesis terhadap kondisi kulit kepalanya. Nah, ini biasanya ada yang bisa menyebabkan hair damage ya, atau bisa hair loss juga ya, rambutnya rontok. Jadi ini adalah bagian penting yang tidak bisa kita pisahkan, sehingga produknya juga biasanya dandruff itu adalah salah satu contohnya dari scalp disorder ya. Jadi pertumbuhan dari pergantian dari sel-sel matinya itu terlalu cepat ya, sehingga menimbulkan lapisan lepasan dari dari kulit kepalanya yang terlalu sering sehingga menimbulkan ketombe namanya. Nah, ini pada ras Kaukasian itu dandruff terjadi sebelum usia 20 ya, dan bisa hilang setelah usianya 50 tahun ke atas. Nah, ini terjadi pada lapisan di kulit kepalanya ya. Jadi kalau ketombe ya digundul pun ya akan kelihatan ya, rambutnya hilang ya, malah kelihatan bahwa ada lepasan-lepasan dari kulit kepalanya yang terlalu lapisan dead cell ini yang sel-sel matinya yang terlalu banyak dan sering. Nah, ini biasanya disebabkan karena tiny yeast yang dinamakan dengan Phytosporum ovale ya. Nah, ini jadi maka kita harus mengatasi ini tiny yeast-nya ini dengan sehingga nanti keseringan dari sel-sel kulit matinya dan kecepatannya itu menjadi berkurang dan bisa kita atasi lebih minimal ya. Nah, biasanya sampo anti dandruff itu mengandung zinc PTO tadi ya. Dan biasanya juga kalau di klinik kecantikan maka kita harus ada diagnosis lebih mendalam dari dokter klinik kecantikannya ya, sehingga bisa mengurangi terjadinya scaling. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini ya lama-lama nanti akan rambutnya hilang juga di situ, di seputaran yang scalingnya sudah terlalu sering di situ. Rambutnya akan menipis di bagian tersebut. Ini juga contohnya. Yang bagian kanan itu tadi lebih karena eksim ya. Ada penyakit kulit di kulit kepalanya. Nah, karena ada penyakit kulit di sini maka otomatis rambut yang tumbuh di atasnya akan menjadi berkurang bahkan habis. Ini adalah juga kondisi scalp disorder ya, eksim dan dermatitis. Eksimnya biasanya adalah jenisnya seborrheic eksim ya, yang simptomnya adalah kulitnya menjadi kemerahan, iritasi dan scaling. Ya. Ini biasanya identik dengan kondisi yang unusually greasy scalp ya. Kemudian ada juga yang cradle cap yang terjadi pada bayi. Ini biasanya dijumpai pada kondisi awal pada atopic eczema. Nah, karena kan kondisinya dermatitis ini maka dia juga bisa menyebabkan hair loss ya. Kemudian ada juga yang scalp disorder yang psoriasis ya. Ini biasanya terjadi pada kulit, inner knee dan elbow ya, tetapi juga terjadi pada scalp juga ya. Dan efeknya efeknya juga bisa menimbulkan hair loss juga. Ini psoriasis ya, ini psoriasis seperti ini, jadi rambutnya seperti menebal di bagian tertentu, kemudian ini akan hilang. Dan nah seperti ini, jadi membentuk bulatan-bulatan seperti itu. Ini disebabkan karena scalp disorder. Hair loss, akhirnya hair loss. Kemudian yang berikutnya ya di
stadium berikutnya dia akan hair loss. Nah, biasanya kondisi ini bisa diatasi dengan Colter pomade ya. Kemudian ada juga yang karena infeksi, scalp infection itu adalah impetigo ya, adanya bakteri, infeksi bakteri pada lapisan kulit ya yang menyebabkan juga kulit kepala menjadi rusak ya. Ini biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, ini biasanya harus di treatment juga. Kemudian ada juga yang ringworm. Ya, ini karena infeksi jamur. Ya, biasanya penampakannya pink ya dan scaly juga. Dan ini biasanya banyak terjadi pada hewan dibandingkan dengan manusia. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini tetap harus konsultasi ke dokter dulu. Untuk kemudian diberikan formulanya ke apotekernya yang membuatkan formulanya. Ini adalah ringworm contohnya. Kalau bahasa Jawanya pitak itu ya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang pitak. Jadi rambutnya tidak bisa tumbuh dan akhirnya seperti ini jadinya. Ringworm itu ya. Ini biasanya di Asia Selatan ya, di India dan Bangladesh yang banyak terjadi. Ini adalah satu quote ya yang bisa disampaikan bagaimana kita secara gentle memperlakukan rambut kita ya sehingga rambut kita itu menjadi baik kondisinya tergantung dari bagaimana kita merawatnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di forum chat ya yang ada di MMP. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.